Kabupaten Sanggau dikenal dengan wilayahnya yang selalu menjaga kerukunan dan toleransi. Salah satu wilayah yang dikenal penuh dengan toleransi adalah di Kecamatan Sekayam yang berada di perbatasan Kabupaten Sanggau dengan luar negeri. Seperti apa orang-orang di Kecamatan Sekayam ini menjaga kerukunan, menjaga toleransi, menjaga sikap mereka supaya kehidupan masyarakatnya tetap rukun. Saya sudah bersama Ketua FKUB Kecamatan Sekayam, Bapak Ahmad Mafrudin. Assalamualaikum, selamat sore Bapak. Waalaikumsalam, selamat sore juga. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Saya dengar baru dilantik ya Pak, atau Oh siap, baru berapa lama nih Pak? baru seminggu. Baru seminggu, Iya, oke baik. Tentu programnya banyak ya Pak untuk menjaga kerukunan di Kecamatan Sekayam ini Pak. Baru dalam rencana, insya Allah dalam waktu dekat kita akan mengadakan rapat bersama pengurus untuk menyusun rencana program kegiatan 5 tahun ke depan insya Allah. Baik. Berikutnya adalah Ketua MABM Kecamatan Sekayam, Bapak Abang Suryadi. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore. Sehat ya Bapak? Alhamdulillah sehat. Saya kalau MABM ini ingatnya adat, budaya, tradisi Melayu gitu Ya ya. betul. Oke baik, karena ini seragamnya juga seragam adat ini Pak. Ya. Boleh tahu nggak Pak, ini kalau bajunya disebut baju apa sih Pak kalau Melayu ini? Kalau dalam Melayu ini disebut tolak belanga. Oh baju tolak Belanga. Tolak belanga. telok belanga. Oh. Ya, tolak belanga. Baju telok belanga, ciri khas Melayu serantau. Melayu serantau. Bukan hanya di Kalimantan Barat tapi di Nusantara. Oke, Baik baik. itu di Malaysia, Brunei, Thailand, Singapura, Indonesia itu sama. Oh ya, Melayu serantau. Ya. Pakaian laki-lakinya disebut telok belanga seperti Telok itu ya belanga, Pak. ya. Baik. Nambah juga akhirnya pengetahuan saya Pak Ya. soal MABM. Tapi hari ini kita akan bicara soal bagaimana kerukunan di Kecamatan Sekayam. Pak Ketua dulu deh, ngelihatnya toleransi di Sekayam ini seperti apa sih Pak? Alhamdulillah dari perjalanan dan pengalaman selama di Kecamatan Sekayam, saya ya dari mulai 94 sampai sekarang 2025 ya, kerukunan yang terjadi di Kecamatan Sekayam itu sangat dirasakan. Nah, jadi tidak ada gesekan-gesekan antar agama, antar suku ya, walaupun ada percik-percik alhamdulillah bisa diatasi ya kan dulu, tapi sekarang alhamdulillah sudah tidak ada lagi, sehingga kita mendapatkan penobatan sebagai kecamatan yang rukun lah gitu ya kan, untuk di Kabupaten Sanggau ini khususnya gitu, dengan diberikannya apa itu prasasti ya. Ya, prasasti apa tuh? Prasasti Kerukunan Umat Beragama. Iya. Ya, yang insya Allah nanti Desa diletakkan Balai Kerangan. di Tugu Simpang insya Allah. Pak, saya tuh kalau pas perayaan hari-hari besar keagamaan tuh suka ngiri loh Pak sama Balai Karangan Pak, sama Sekayam contohnya. Kalau pas Islam yang hari raya, yang non Muslim pada ngejaga. Betul. Giliran Natal yang Muslim pada ngejaga. Betul. MABM tuh pas sering ngejaga Pak di gereja Ya, Pak. biasa. Nah, bisa membangun toleransi dan kerukunan seperti itu apa sih Pak kuncinya Pak? Kuncinya kita musyawarah. Musyawarah, saling memahami intinya bahwa toleransi beragama itu menjadi hal yang sangat mendasar bagi kita. Dan itulah bentuk daripada wujud pelaksanaan Pancasila yang ya secara, kalau menurut saya ya, yang sampai sekarang udah teruji menyatukan kita. Kalau MABM itu menjaga kerukunan dengan organisasi masyarakat keagamaan yang lain itu seperti apa sih Pak? Untuk MABM sendiri ya, karena kita telah diatur oleh adat istiadat dan kawan-kawan kita yang lain seperti DAD juga, masalah adat istiadatnya udah diatur juga. Jadi kita tuh saling koordinasi
saling sharing mengenai hukum adat apa segala, sehingga dari koordinasi itu bisa menimbulkan satu pahaman yang positif itu ya, untuk menimbulkan suatu kerukunan yang kita inginkan gitu. Ya. Pak, kalau MABM itu ngelihat sebuah kata toleransi itu sebagai apa sih, Pak? Aduh, kalau MABM ya, yang jelas MABM ini kan Majelis Adat Budaya Melayu. Yang nama Melayu itu identik dengan Muslimnya ya. Jadi di dalam MABM itu adat bersandikan sarak bersandikan kitabullah. Apabila seseorang itu, warga masyarakat itu, khususnya yang Muslim, sadar dengan isi kitabullah, insya Allah pelaksanaan untuk toleransi itu sangat ada dan melekat pada diri seorang Muslim. Demikian. Karena secara otomatis untuk umat Muslim itu kan selalu melaksanakan sholat. Itu diperintahkan wajib 5 waktu sehari semalam. Karena di dalam sholat itu, isi daripada sholat adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Mustahil ya keluarga kita yang Muslim ini bisa, kalau mereka mengimplementasikan dari sholatnya, bisa berbuat yang tidak-tidak. Insya Allah toleransi tetap terjaga. Demikian. Baik, seperti Ya. itu ternyata kunci Ya. merawat kerukunan di Sekayam. Tentu ini perlu dicontoh ya Pak sama Betul. pihak, sama wilayah lain. Betul. Kalau Sekayam sampai dapat anugerah apa tadi Pak? Desa toleransi. Desa toleransi. Ya. Baik. Luar biasa itu. Pak, sekarang ini kan lagi rame-ramenya kata moderasi beragama. Kalau Pak Ketua ngelihatnya seperti apa nih? Intinya kita memahami keberagaman, memahami perbedaan, bahwa sadar bahwa kita ini ya Bhinneka Tunggal Ika, kemudian bahwa kita ini dengan jiwa dengan jiwa kita sebagai anak yang berbeda-beda, kemudian kita ini terhadap negara juga tinggi gitu. Insya Allah itu yang dapat kita buktikan selama ini. Kalau di Sekayam ini belum pernah ya Pak, kalau kayaknya ya ada peristiwa-peristiwa yang akhirnya mengganggu kerukunan antar umat beragama, antar suku juga kan Pak ya? Selama saya di sini, dulu aja 97 pernah terjadi. Alhamdulillah setelah itu saya masih ingat pernah dibentuk ketua-ketua dari berbagai suku, dari berbagai agama ya saat itu. Ya sampai saat ini alhamdulillah tidak ada kejadian yang tak kita inginkan kembali, dan kita berdoa semoga tidak ada lagi gitu kan. Oke. Boleh nggak itu digambarkan, berarti masyarakat di Sekayam ini sudah cukup dewasa ya Pak? Siap, menerima karena merugikan juga lah. Karena kedamaian itu ternyata kan nyaman gitu ya kan, sementara kerusuhan membuat kita tidak tenang ya, walaupun tidak besar gitu. Berasnya jadi mahal loh Pak. Betul. Betul. Baik Pak, Pak Abang, bagaimana sih kemudian MABM ini mengambil peran Pak untuk menjaga nilai-nilai toleransi yang ada di masyarakat Pak? Seperti yang saya sampaikan tadi ya, untuk di dalam intern MABM sendiri, jadi kita itu melaksanakan berbagai kegiatan yang positif yang bisa untuk menimbulkan hal-hal yang positif. Seperti kemarin baru-baru ini kita melaksanakan pawai 1 Muharram ya Pak Ustadz ya. Kemarin juga kita memperingati 1 Muharramnya dengan melaksanakan kegiatan pegelaran budaya di Padang Pangeran. Dan insya Allah dalam waktu dekat ini kita mengadakan Car Free Day di daerah kita sini, insya Allah. Dan di selain itu ya, kita selalu memberikan pemahaman kepada kawan-kawan kita di MABM, memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa kerukunan itu harus selalu kita jaga. Dan begitu juga kepada saudara-saudara kita yang non-muslim,
kita pun saling koordinasi mengenai kerukunan ini seperti kawan-kawan kita di DAD-nya sendiri ya. Baik, baik. Ya. Pak Ahmad, kalau FKUB itu kan menaungi seluruh agama ya Pak ya? Iya, seluruh agama, dan pengurus kita memang dari perwakilan dari semua suku Berbagai dan agama ya. Nah, merangkul seluruh agama itu gimana sih Pak ceritanya Pak bisa seperti itu Pak? Kalau menurut pengurus yang kemarin dari kabupaten bahwa FKUB ini kan ormas berplat merah, katanya. Jadi ormas milik pemerintah. Jadi kita melaksanakan tugas pemerintah dalam rangka menjaga kerukunan. Tapi mungkin di tengah perjalanannya organisasi ada mungkin selisih pendapat bagaimana kemudian itu bisa disatukan Pak dan dirangkul. Oh, kita ini bagian dari Indonesia. Intinya itu tadi, daripada terus kita mengadakan musyawarah bersama teman-teman ini, dan yang sekarang kita lakukan melalui grup ini, dalam hal apapun kita minta pendapat, bagaimana pendapat dari kawan-kawan. Maka insya Allah nanti akan kita programkan ke depan perbuatan-perbuatan yang kira nanti bisa bisa dirasakan oleh masyarakat. Di antaranya mungkin pembinaan di masyarakat, di sekolah-sekolah, dalam rangka memahami kepada keberagaman yang ada di negeri kita ini, khususnya di Sekayam ini. Pak, sulit nggak merangkul lintas etnis, lintas agama yang ada di Sekayam ini bagi FKUB loh Pak? Bagi saya ya, karena saya udah cukup lama ya, saya sendiri orang pendatang ya, saya berasal daripada suku Sunda. Oh, Saya dari Ciamis, Jawa Barat ya. Saya masuk ke Sekayam ini 94 sampai sekarang udah 2025 ya. Jadi tidak sulit menurut saya. Sehingga keberadaan saya pribadi sekarang dan menyaksikan itu dan merasakan itu, bahwa kekeluargaan baik di antara sesama agama, beda suku, beda etnis, itu alhamdulillah dapat kita jalin dengan baik gitu ya kan. Sehingga ya selama ya makin betah, intinya nggak ada punya niat pulang karena jadi satu gitu. udah jatuh dengan keluarga-keluarga di Sekayam ya Pak ya. Baik, sudah minum air Sekayam mungkin Pak ya. Iya. Baik, tapi ada nggak sih Pak tantangan untuk menyatukan keberagaman di Sekayam ini Pak? Yang kami jalani selama ini tidak ada. Nggak ada ya Pak? Tidak ada, rasanya enjoy saja. Malah kami banyak punya orang tua ya, punya orang tua yang istimewa di sini. Almarhum Ayah Aci ya, sama saya ngaku anak, kemudian Pak Senaman di Pengadang juga ngaku cucu, ngaku anak juga. Ya belum orang-orang tua kita yang Melayu ya, ini yang beda agama saja mereka merasakan bahwa keberadaan kami di sini ya seperti itu. Sehingga bagi kami tidak ada tantangan, tergantung bagaimana kita bisa istilah orang tua saya lah ya kan, ketika mau berangkat, kalau kau mau merantau, cari saudaramu dan cari orang tuamu. Ya kan. Iya. Nah, alhamdulillah di sini saya dapat orang tua dan dapat saudara. Ya kan. Dan katanya kalau dengan saudara ya tengkar-tengkar sedikit itu kan tengkar kasih sayang katanya. Oke. Akan gitu. Nah, ya, jadi alhamdulillah tidak ada apa-apa. Baik, Pak. Kalau Pak Abang sendiri bagaimana? Ini kan memimpin sebuah organisasi besar ya Pak, walaupun hanya di kecamatan, tapi MABM itu saya tahu benar Pak, pengikutnya banyak ini Pak. Iya lumayan. Nah, bagaimana kemudian merangkul para pengikut ini untuk mereka terus menjaga kerukunan begitu Pak, dari tingkat ketua sampai ke tingkat masyarakatnya Pak? Masalah kerukunan ini bukan baru-baru ini, bukan semenjak adanya Indonesia, tapi jauh 1400 tahun lalu Nabi Muhammad itu telah mendeklarasikan dengan adanya Piagam Madinah ya Pak Ustadz ya. Piagam Madinah, di sana ketoleransi masalah kerukunan umat agama itu sangat-sangat dijaga. Nah, makanya saya himbau kepada saudara-saudara kita yang muslim ya kan, apalagi kawan-kawan saya di MABM,
mereka tuh harus paham dengan ajaran Islam. Gimana sih sebenarnya ajaran Islam? Nah, di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, di situ juga diajarkan masalah kebenekaan, keberagaman itu harus selalu dijaga. Dan hal itu tertera di dalam Undang-Undang Dasar 1945, ya. Kebebasan di dalam menjalankan hak, kebebasan dan memeluk agama, itu semua tercantum. Nah, untuk itu tidak ada alasan kalau kita ini tidak bisa bersatu. Tidak ada alasan untuk kita tidak bisa rukun. Insya Allah kalau kita mempelajari semua, kita memahami semua, akan bisa terjadi kerukunan itu. Ya. Walaupun perbatasan ini dikenal dengan mininya Indonesia, semua suku ada di sini ya, Iya, Pak, betul, betul. Karena apalah sebab di perbatasan ini banyak sekali etnis suku bangsa yang ada di perbatasan. Karena mereka begitu pulang dari Malaysia atau dari Singapura sehingga ke Balai Kerangan merasa enak. Tinggal di Balai Kerangan ini jadi enak. Ujung-ujungnya kecantol gitu. Jadi Beliau dong. iya, salah satu Pak Ustadz ini. Iya. Beliau. Iya. Baik. Kenapa nih Pak Ustadz? Ada yang ingin disampaikan? Karena kecantolnya tadi mungkin ya. Suasana Balai Karangan, suasana Sekayan itu seperti apa sih? Pertama saya masuk ke sini 94 itu diajak oleh Bupati saat itu Pak Baisuni ya, untuk iya. merintis pondok pesantren yang Al-Mizan itu. Alhamdulillah sekarang saya mengasuh pondok pesantren Miftul Hidayah Al-Mualimin yang ada di Kota Balai Karangan ini. Jadi apa namanya itu, selama saya mengelola itu tugas pertama kali kami masuk ke sini. Dan di dalam perjalanan itu tadi mengasuh mengasuh pesantren, dan istimewa gitu. Kalau di Jawa ya, utama saya di daerah Sunda, kalau ngurus santri ya hanya orang Sunda saja. Tapi di sini itu ada 14 suku di pondok itu ada semua. Ya, iya, jadi istimewanya seperti itu. Ya, jadi dari betul-betul aja Sekayam ini ya, perbatasan ini menjadi miniatur Indonesia karena memang hampir semua suku ada di sini. Hampir semua suku. Santri itu 14 suku ada. Iya. Iya. Maka itu mungkin FKUB-nya harus ada di sini ya kali. Iya, makanya. Karena merangkul semuanya itu ya Bapak. Betul. Baik. Kalau bicara soal kerukunan, tentu tadi sudah dipaparkan dari awal bahwa Sekayam ini gak usah diragukan. Tapi potensi gesekan itu masih ada nggak sih? Kalau menurut saya, selagi terus kita bermusyawarah, itu insya Allah ada. Ya, ada itu biasanya dari urusan-urusan sosial sebetulnya, macam atau ketidaknyamanan, macam sekarang itu masyarakat Sekayam ini kan dari dulu ya sampai sekarang kan air itu menggunakan air Sekayam gitu ya kan. Sementara sebagian masyarakat juga kan ada yang memanfaatkan pinggiran-pinggiran atau sungai Sekayam untuk ekonomi, sehingga dari situ akan ada masyarakat yang bekerja, ada masyarakat juga yang membutuhkan tentang manfaat daripada sungai itu, sehingga tapi masalah itu alhamdulillah bisa terus kita atasi atas kerjasama organisasi yang ada di sini, dan begitu juga daripada tindakan daripada aparat yang berwenang gitu. Baik. Saya mau tanya dulu nih ke MABM nih. Ya. MABM ada kiat nggak bagaimana supaya kehidupan di Sekayam ini tetap rukun? Karena kita kan nggak tahu nih ke depan akan seperti apa ini Pak. Saya salut dengan salah satu desa. Ini sebelum saya menyampaikan ke arah sana ya. Desa mana nih Pak? Sebutkan saja. Satu desa Raut. Raut itu awal mula mereka itu adalah animisme, ajaran mereka. Oke. Begitu seiring waktu masuklah agama. Dua agama sekalian masuk. Agama Kristen dan Islam. Tapi yang mana mereka ini berasal dari satu suku, satu keturunan. Tapi agama ini tidak memisahkan persaudaraan mereka. Nah, itu yang perlu kita contoh. Makanya saya selalu menyampaikan kepada
Pak Dewan kita, Pak Hengki ya. Saya bangga dengan Raut. Saya sangat bersyukur punya kampung yang namanya Raut. Itu menjadi contoh untuk kita di Sekayam. Mereka bisa hidup berdampingan tanpa ada konflik. Nah, dan saya juga pernah dan sampai saat ini masih berjalan ya, Bu ya. Kampung asal saya Bedua ya, Bu ya. Di Bedua itu di Desa Bereng Bekawat namanya. Desa Bereng Bekawat itu berdampingan dengan Tanjung Ungan. Tanjung Ungan. Tanjung Ungan yang mayoritas non Muslim, yang Kerangan barunya itu Muslim. Jadi pada saat Hari Raya Kurban, udah 5 tahun yang lalu kita mulai membuka arisan kurban Pak Ustadz. Alhamdulillah karena ajaran Rasulullah mengajarkan kita untuk saling berbagi. 70 lebih kakak di dusun Tanjung Ungan itu kita bagikan Kurban itu. kurbannya sampai saat ini itu terus menerus insya Allah tetap kita pertahankan demikian. Jadi makanya Rasulullah bilang kalau kita memasak apabila aromanya kecium sampai ke tetangga berbagilah kepada mereka, jangan sampai mereka bertanya dulu, iya kan? Apa yang kita masak enak nampaknya, jangan. Jadi sebelum mereka bertanya kita berbagilah dulu kepada mereka. Jadi demikian Bu. Untuk MABM sendiri kita dalam waktu dekat ini karena saya pun baru juga dilantik ya Bu ya, baru dilantik. Insya Allah program kita untuk meningkatkan kerukunan umat beragama terutama di Kecamatan Sekayam ini akan kita buat program lah untuk 5 tahun ke depan seperti pusat. Karena kami ini sama-sama baru dilantik Bu. Jadi kemarin pun ada pertemuan lagi koordinasi pengurus. Kalau untuk membicarakan ke arah sana, insya Allah mudah-mudahan kami karena bersinergi nih, Pak Ustadz sendiri selaku penasehat MABM. Nah, di samping saya lah ibaratnya kalau saya salah nih beliau nih selalu memonitor nih. Baik. Ini salah nih cubitnya ya kan. Juga saya di FKUB juga anggotanya nih di bawah Pak Ustadz nih. Jadi kami ini memang saling koordinasi untuk antara FKUB dengan MABM punya program yang sama-sama bisa untuk memberikan edukasi kepada masyarakat biar Sekayam ini bisa tentram dan damai. Iya Bu. Pak, tadi saya tertarik ceritanya soal sebuah desa yang namanya Raut itu bisa hidup berdampingan. Apa sih Pak yang dilakuin masyarakat di sana Pak sampai mereka bisa adem ayem akur gitu Pak tanpa ada gesekan, sedangkan kita sama tetangga kadang aja tuh Pak satu hari kadang dalam seminggu ada aja gitu tapi kok mereka di sana bisa adem ayem akur sepanjang bertahun-tahun tuh kenapa Pak? Iya sekarang Raut itu 20-an tahun Islam dan Kristen masuk ke sana. Karena setiap ajaran agama itu tidak pernah mengajarkan kita hal-hal yang negatif. Untuk lain itu tidak ada. Jadi karena pertama mereka adalah satu suku yang sama, satu suku yang sama, cuma dibedakan oleh agama. Agama itu kan pilihan, tapi suku itu memang dibawa dari lahir, ya kan? Tidak bisa diubahkan. Misalnya Dayak umpamanya tidak bisa sih mau berubahkan jadi Melayu itu tidak bisa. Jadi adat istiadat itu tetap terjaga dan tidak mengenyampingkan agamanya. Agama tetap agama. Oh agama ini melarang kayak ini. Mereka enggak memaksa yang sebelah sana kayak gitu. Demikian juga kita. Kalau agama mereka mengajarkan, oh kami tidak boleh melakukan itu. Ya kita yang Muslim tidak boleh memaksakan demikian. Jadi saling menghormati itulah intinya. Makanya saya bilang Raut adalah contoh untuk Sekayam di dalam toleransi beragama. Baik, Pak Ahmad, Sekayam bisa nggak kayak Raut Pak? Insya Allah, makanya inilah kita alhamdulillah ya memang sinergi antara FKUB dengan MABM ini memang dalam program ke depan pun karena saya rasa sama karena kita ingin terus menjaga budaya gitu, adat dan budaya ini supaya terus terus berjalan karena itu yang mengikat sebetulnya yang membuat kita satu menghormati adat budaya yang ada di yang ada di Kecamatan Sekayam ini khususnya.
Dan di MABM sendiri ya, dan karena kita nih berbeda-beda suku yang ada di Indonesia ini juga ada di Sekayam, maka menggali budaya dari berbagai suku ya juga kita angkat di di MABM ini. ya. Nah, sehingga dalam satu momen mungkin bisa kita menampilkan semua daripada budaya-budaya suku yang ada di sini, dan dari itu diwakilin bukan hanya oleh suku tapi oleh semua agama juga gitu. Wow, Gitu. luar biasa. Sampai sebegitunya. Ternyata kita bisa ya, Pak. Ya insya Allah, asal kita mau insya Allah bisa. Baik, ternyata kita bisa. Harusnya kita dapat kecamatan predikannya toleransi nih, Pak. Iya. Karena sudah ada contoh tadi sebuah desa yang di dalamnya masyarakat antara muslim dan non muslim bisa hidup Bisa berdampingan ya. berdampingan Ya, selama betul. puluhan tahun tanpa ada gesekan, Tanpa ada gesekan. tanpa ada dirangkul pula sama FKUB-nya. Nanti bisa menjadi semakin toleran. Tapi Pak, ke depan karena komunikasi semakin terbuka, kita juga berada di wilayah perbatasan, tentu ada tantangan-tantangan kerukunan yang akan dihadapi oleh Sekayam. Bagaimana kemudian MABM, kemudian juga FKUB ini meredam semua tantangan tersebut sehingga dia tidak menjadi bara seperti itu. Mungkin bisa dimulai dari Pak Abang dulu nih. Jadi ya kemungkinan itu kemungkinan insya Allah tetap ada ya kan. Tapi seperti yang Ibu sampaikan, jangan sampai percikan itu menjadi bara. Jadi pada saat ini saya selaku ketua MABM tetap selalu berkoordinasi lah dengan kawan-kawan yang lintas agama, lintas suku yang berbeda-beda ini. Apabila ada suatu hal yang tidak diinginkan, kita cepat selesaikan dengan musyawarah mufakat. Jangan sampai barang itu udah besar baru kita padamkan, itu susah. Dan kita tetap melibatkan aparat kepolisian dan pihak-pihak yang berwajib agar bisa memfasilitasi kita di dalam bermusyawarah untuk mencapai ke suatu kesepakatan musyawarah itu. Demikian, Bu. Kalau dari FKUB seperti apa nih Pak? Kalau menurut saya juga kurang lebih ya, artinya apa tuh dalam rangka menjaga perkembangan sekarang medsos lah ya kan. Jadi dari medsos ini kan sangat ini sebetulnya, tetapi kalau saya menilai gitu ya kan, merasakan mereka di Sekayam ini dewasa lah menyikapi media sosial, sehingga saling hal-hal yang mengarah ke arah yang tidak kita inginkan itu masuk kecil lah gitu kan, masuk kecil. Dan saya ingat yang disampaikan oleh Ai Aci almarhum, kata bijak kata beliau, kalau mau melihat Islam jangan Islam di Jakarta katanya, tapi lihatlah Islam di Balai Karangan. Jadi lihatlah Islam di Sekayam. Itulah yang selalu beliau sampaikan kepada masyarakat saudara kita di gereja, Jakarta, Sekayam. Dan itu alhamdulillah memang apa yang beliau sampaikan itu betul. Sehingga dengan sebetulnya itu tadi ya, kearifan daripada tokoh-tokoh agama, kemudian aparat penegak hukum yang ada di sini juga tegas gitu ya kan, sehingga riak-riak kecil ya dapat kita selesaikan. Nah, saya sendiri ya sering diundang oleh Polsek kalau pas ada kasus-kasus yang sedang berkembang itu, kami antara tokoh-tokoh diundang bagaimana pendapat kita ya kan ada. Dan itu salah satu yang beliau sampaikan oleh Ai Aci itu, yaitu sangat-sangat menjaga daripada anak-anak remaja-remaja kita melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, ngelihat keluar gitu, lihat aja kita gitu ya kan, di sini bahwa kita ini saudara yang tidak ada apa-apa. Artinya kita tetap rukun, tetap terjaga, jadi tidak terpengaruh dengan luar, walaupun di medsos itu sangat hangat gitu seumpamanya gitu ya kan informasinya.
Apapun yang terjadi di luar sana, ingatlah kita punya orang tua untuk tempat kita Betul. bertanya ya. Iya, siap. Siap. Terima kasih Pak Ahmad, terima kasih Pak Abang atas Ya, waktunya siap. sore hari ini berkenan memberikan kesejukan lah Ya, untuk insya Allah. Balai Karangan, untuk perbatasan dan insya Allah untuk Kabupaten Sanggau. Terima kasih sekali lagi Ya, waktunya. sama-sama. Toleransi itu kuncinya hanya satu. Kita bisa menghargai dan menghormati orang lain. Saya Dewi Mulyani, selamat sore, sampai jumpa.